mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya untuk membuka kegiatan pada hari ini ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini pada siang hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita. Doa selesai. Terima kasih ya karena telah memimpin doa pada hari ini. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum itu saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Anak-anak tahu kita mengikuti kegiatan ini dalam tujuan apa? Bimbingan kelompok, Ibu. Ya, betul, untuk bimbingan kelompok ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik yang akan kami bahas pada hari ini. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti. Oke, nah tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami anggota kelompok dan menunjang perkembangan anggota kelompok. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti. Nah, dalam kegiatan kita hari ini, Ibu akan menyepakati dua asas ya. Yang pertama, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana anak-anak dituntut untuk saling terbuka mengemukakan permasalahannya dan pendapatnya. Apakah anak-anak paham? Paham, Ibu. Oke, dan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di mana anak-anak di sini datang untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah anak-anak paham? Paham, Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Nah, Apakah anak-anak kenal dengan Ibu? Belum. Oke, dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Amidia. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, baik, mungkin di sebelah sini atau sebelah sini? Ini dulu. Oh, oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizka. Sebutkan nama Ibu. Iya, silakan. Alamat saya Jalan Padi. Hobi saya membaca webtoon. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syed Dharma. Kalian bisa panggil saya Syadila, saya tinggal di Jalan Veteran. Hobi saya baca manga. halo. Halo. Perkenalkan nama saya Kristi Badalu. Saya tinggal di Tondo. Hobi saya memasak. Makasih. Sama-sama, Kristi. Lanjut. Perkenalkan nama saya Hamzah, biasa dipanggil Hamzah. Saya tinggal di Tondo, hobi saya main lato. Lanjut. Perkenalkan nama saya Sri Damayanti. Saya tinggal di Tondo. Hobi saya tidur. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikran Pratama Sita. Saya tinggal di Jalan Pegong. Hobi saya main bola. Oke, terima kasih ya anak-anak. Iya, Ibu, sama-sama. Baik, dalam kegiatan kita hari ini kontrak waktu yang Ibu sepakati yaitu 25 menit. Apakah anak-anak setuju? Oke, baik. Saya lihat anak-anak kayak belum fokus ya. Mungkin kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Iya, Ibu. Anak setuju? Setuju, Ibu. Oke. Permainannya apa boleh? Mungkin bisa dikasih tahu. Kalau saya itu dari Ibu saja. Kurang semua. Mungkin pagi siang malam ya. Iya, Ibu. Nanti Ibu jelaskan. Kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang tepuknya 2 kali, kalau malam tidak tepuk atau setengah. Apakah anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke, bisa dimulai permainannya? Bisa. Oke. Tepuk pagi siang malam. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam, siang, siang. Oke, kayaknya anak-anak sudah fokus ya. Anak-anak sudah siap
perkataan dari Vini Astika. Di sini karir atau karier adalah pengalaman dan hal-hal yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu untuk mencapai cita-citamu. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Bu. Oke. Nah, di sini anak-anak punya cita-cita? Punya. Oke. Dari Vini, apa tujuannya? PNS. Oke. Sadila? Mau jadi apa saya YouTuber? Oke. Saya Bu, sama kayak ini, mau jadi PNS juga. Baik, di sini anak-anak mulai sekali ya ceritanya. Iya, Ibu. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, ketika kita membahas tentang karir, maka tidak lepas dengan proses membangunnya. Usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman di dunia kerja dan kehidupan. Nah, adalah untuk proses membangun karir. Nah, karir dan pekerjaan itu cukup berbeda. Pekerjaan lebih mendapatkan bayaran dan karir tidak. Nah, tetapi tanpa kita sadari, pekerjaan ini adalah bagian dari proses membangun karir. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Baik, Ibu lanjut. Di sini pengembangan karir adalah proses seumur hidup dalam mengelola pembelajaran, pekerjaan, dan ruang waktu untuk menuju masa depan pilihan yang ditentukan dan berkembang secara pribadi. Nah, seringkali lembaga pendidikan menyediakan konselor karir untuk membantu siswa dalam pengembangan pendidikan mereka. Nah, dalam cara pengembangan karir ini kita tidak lepas dari bakat dan minat. Apakah anak-anak tahu apa itu bakat dan minat? Saya Bu. Oke. Kalau bakat itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Kalau minat itu kayak hal yang kita mau pelajari, kayak minat belajar gitu. Sekalian, apa ada yang tahu lagi apa itu bakat dan minat? Sangat mungkin Bu jawabannya dengan cerita. Oke. Mungkin Ibu jelaskan ya. Bakat itu adalah potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, minat sendiri adalah keterkaitan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Nah, dari bakat dan minat inilah terciptanya karir seseorang. Nah, dalam cara mengembangkan ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan minat dan bakat. Apakah anak-anak tahu faktor yang mempengaruhi perkembangan minat dan bakat dalam diri seseorang? Faktor yang mempengaruhi minat dan bakatnya. Kalau faktor yang mempengaruhi bakatnya itu dia timbul kayak kesukaan terhadap sesuatu objek, kayak dia sepak bola, jadi dia lebih suka bermain sepak bola karena bakatnya di situ. Kalau minat kan dia awalnya kurang suka dengan objek itu, kayak suka main gitar. Kita pelajari lama-lama jadi kita suka, tapi kita tinggalkan dulu dan tapi kita pelajari dulu dan itu minat. Oke, terima kasih ya Sadila. Nah, betul perkataan dari Sadila bahwa di sini ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor internalnya yaitu dari minat dan motif prestasi, keberanian mengambil resiko, dan kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Sedangkan faktor eksternalnya ini terdiri dari pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di sini Ibu mengambil contoh dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang memberikan pengaruh, misalnya dalam keadaan sosial ekonomi, serta orang tua mendidik anak, tetapi keadaan ekonominya itu tidak bisa untuk anaknya itu mengambil bakat dan minatnya. Lanjut, di sini Ibu menanyakan ke anak-anak, apakah ada yang tahu minat dan bakat dapat mempengaruhi karir seseorang di masa depan? Jika ya, bisa dijelaskan. Menurut Ibu, dari saya Bu belum bisa paham. Oke. Di sini pengaruh minat dan bakat terhadap karir seseorang di masa depan memang sangat besar. Jadi minat dan bakat ini sangat
Kombinasi keduanya akan menghasilkan skill dan kinerja yang luar biasa. Ibu bertanya ke anak-anak ya, di sini apakah anak-anak tahu apakah minat dan bakat dapat mempengaruhi karir seseorang di masa depan? Belum Ibu. Belum. Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan. Di sini pengaruh bakat dan minat terhadap karir seseorang di masa depan memang sangat besar. Jadi minat dan bakat ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan karir seseorang ya. Ibu. Nah, analog sederhananya seperti ini. Minat adalah keterkaitan seseorang terhadap suatu bidang dan bakat adalah potensi bawaannya. Kombinasi keduanya akan menghasilkan skill dan kinerja yang luar biasa. Ketika seseorang bekerja di bidang yang dia minati dan kuasai, maka secara tidak langsung orang tersebut akan lebih mudah dan akan lebih sukses. Nah, alasannya tentu saja ia berhasil menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan dengan hasil yang maksimal. Tidak ada paksaan atau terbebani ketika tengah menjalankan pekerjaan tersebut. Dan tidak adanya hambatan. Sekalipun ada, anak-anak justru akan semakin tertantang untuk menyelesaikan hambatan yang ada. Ibaratnya hobi, bekerja sesuai minat dan bakat, ini akan membuatmu menjadi lebih puas dan kamu tidak perlu menghitung jam pulang setiap harinya. Bahkan jam kerja dapat diibaratkan layaknya waktu-waktu emas untukmu mengembangkan diri. Di sini apakah anak-anak ingin bertanya mengenai topik yang akan kami bahas? Saya. Nah, bagaimana cara membangun karir Ibu? Oke, baik. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ibu. Bagaimana cara menentukan bakat seseorang? Oke, terima kasih ya. Apakah ada anak-anak yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Ika dan Sadila? Saya. Oke. Kalau dari saya, bagaimana cara menentukan seseorang ini? Kalau dia terang, dia punya bakat apa? Kalau dia tidak menulis itu bisa jadi dia punya bakat menulis. Terus kalau misalnya kalau misalnya itu jago memasak, berarti bakatnya di bidang yang masak. Jadi saya belum bisa jawab itu. Kalau teman-teman yang lain, dia tahu dia sekali. Nah, pertanyaan dari Minya Sika lagi ya, mungkin anak-anak ingin menanggapi. Apa itu pertanyaan? Bagaimana cara membangun karir? Kalau cara membangun karir, saya kurang pasti, cuman kalau menurut saya pembangunan suatu karir itu berdasarkan kesuksesan yang kita raih. Maksudnya kita paham dalam yang apa dulu. Kalau kita sudah paham, pasti tahapan kita pasti mengerti karir kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya karena telah bertanya tentang karir atau minat ke depannya. Yang anak-anak jelaskan bahwa bakat itu potensi dalam bawaannya di diri seseorang. Jadi kita harus mengerti apa apa bakat kita sehingga kita bisa membangun karir kita ke depannya. Nah, mungkin Ibu bisa simpulkan pada topik yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, diurai kesimpulan yang dapat Ibu ambil bahwa minat dan bakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kesuksesan karir. Seseorang yang bekerja dalam bidang yang ia kuasai dan minati tentu saja akan menjalani karir dan pekerjaan yang akan ia senangi tanpa perlu merasa terbebani ataupun terpaksa. Sebaliknya, orang yang akan bekerja dalam bidang yang ia tidak kuasai dan tidak sukai akan merasa mudah atau akan merasa jenuh dan terbebani. Alhasil kinerjanya tidak maksimal ya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kesuksesan karir seseorang itu. Apakah Nana setuju? Setuju Ibu. Oke. Di sini Ibu ingin anak-anak memberikan pesan pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Lebih dari sini dulu. Oke, baik Bu, terima kasih dari saya mengikuti
ada bimbingan kelompok ini. Dan saya juga mengetahui apa saja itu pemilihan karir ke depannya dan bagaimana caranya untuk pemilihan karir ke depannya. Terima kasih. Jadi kalau dari saya, saya sangat senang mengikuti kegiatan ini dan saya dapat ilmu baru. Terus saya bisa paham apa itu pengembangan karir. Terima kasih. Kalau dari saya terima kasih karena telah ikut partisipasi dalam bimbingan kelompok yang diadakan ini. Semoga dapat menambah saya. Saya itu saya pertama mau mengucapkan ibu, lalu saya juga ini menjadikan untuk mencapai itu. Tapi pas aku membawakan itu dan saya juga untuk kalian untuk masa depan. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih pada ibu bahwa saya juga berterima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Para ibu, anak-anak dapat bekerja sesuai dengan bidang yang ia kuasai dan minati ya. Nah, tentu saja akan menjalani karir kita itu untuk sukses ke depannya karena kita bisa menguasai atau kita bisa mengetahui bakat dan minat kita. Nah,